Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Ilmuwan bilang kalau hewan ini sudah punah puluhan tahun yang lalu. Tapi beberapa bukti yang berhasil terekam ini kok malah bilang sebaliknya ya? Menurut kalian ini tuh editan atau fakta? Mari kita bongkar kebenarannya yuk. Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 10. Harimau Jawa. Dulu, Pulau Jawa yang penuh gunung berapi ini adalah rumahnya untuk harimau Jawa. Bahkan, saking banyaknya populasi mereka di abad ke-19, warga lokal aja sampai nganggep mereka tuh hama loh. Nah, tapi sayangnya, habis Perang Dunia Kedua, habitat mereka dibabat habis untuk dijadikan kebun sawit, kopi, dan juga karet. Ya, ditambah perburuan liar, harimau ini terakhir kali ngeliatin wujud resminya di tahun 1976 dan akhirnya divonis punah secara tragis oleh dunia internasional. Mengejutkannya nih ya guys, bertahun-tahun setelah divonis punah itu, banyak warga lokal yang ngaku papasan sama kucing raksasa ini loh. Bahkan belum lama ini ditemuin juga sehelai rambut misterius yang nyangkut di pagar kawat berduri dan waktu dicek DNA-nya di lab, boom, dikonfirmasi 100% itu adalah rambut harimau Jawa. Makanya nggak heran ya kalau para ahli satwa liar ngasih rating 9/10 kalau harimau ini tuh sebenarnya masih hidup dan cuma jago banget main petak umpet di sisa-sisa hutan lebat Pulau Jawa. Namun gimana nih menurut kalian? Nomor 9. Kuda laut leher banteng. Hewan laut ini divonis hilang puluhan tahun bukan karena diburu manusia, tapi murni karena ongkos untuk nyarinya tuh kemahalan. Jadi, hewan super mini ini terakhir kali dipungut di lepas pantai Eden, Australia pada tahun 1997. Nah, sejak saat itu, udah deh dia hilang tanpa jejak. Para ilmuwan pun sebenarnya benar-benar buta soal gaya hidup, populasi, sampai cara mereka tuh berkembang biak ya. Masalahnya, kenapa dia bisa hilang puluhan tahun tuh karena jenis ini hidupnya di dasar laut berpasir di kedalaman ekstrim, yaitu sekitar 100 meter ke bawah ya teman-teman. Kedalaman segitu jelas mustahil dijangkau pakai alat scuba diving biasa, dimana berarti wajib nyewa kapal selam seharga miliaran rupiah atau robot drone bawah air cuma untuk nyari hewan sebesar kelingking ini kan. Makanya berhubung hewan ini juga nggak ada nilai jualnya untuk dimakan ataupun dijadikan pajangan dan habitatnya tuh jauh dari jangkauan manusia, bisa dibilang dia ini nggak punah sama sekali. Dia cuma hilang dari radar aja sih feeling aku, karena ilmuwan pun belum punya cukup dana ya untuk ngusut ini secara tuntas. Nomor 8. Tokek terbesar. Pasti kalian nggak pernah ngebayangin ada tokek sebesar anak anjing yang jago banget ngumpet sampai dikira punah ratusan tahun kan? Nah, jadi pada tahun 1986, ada peneliti yang nggak sengaja ya menemukan pajangan tokek awetan yang udah berdebu di basement museum di Prancis. Nggak ada label, nggak ada asal-usulnya, tapi ukurannya tuh gila banget karena panjangnya itu nyaris 60 cm alias spesies tokek terbesar yang pernah ada di bumi. Awalnya sih, tokek misterius ini dikait-kaitin sama KW-KWU atau kadal raksasa mitologi suku Maori di Selandia Baru. Bahkan saking yakinnya ada dua ahli reptil yang ngeklaim kalau mereka tahu lokasi exact sebuah pohon di pedalaman hutan Selandia Baru tempat tokek purba ini ngumpet di balik kulit kayunya. Mereka yakin tokek purba ini tuh cuma jago main petak umpet di balik kulit pohon raksasa yang belum pernah dijamah manusia ya. Ya, mengingat hutan pedalaman itu masih super rimbun, jelas ya peluang tokek raksasa ini untuk comeback sih cukup besar guys menurut aku. Nomor 7. Monyet jurai merah. Monyet berbulu merah eksotis yang aslinya hidup di hutan Ghana dan juga Pantai Gading ini terakhir kali nongkrong dan juga dilihat manusia sih pada tahun 1978. Nah, sejak saat itu mereka hilang macam ditelan bumi. Ya, gara-garanya apalagi sih kalau bukan ulah manusia. Selain habitat hutannya tuh dibabat habis, mereka pun sering banget ya diburu untuk dijadikan daging buruan. Nah, saking lamanya ngilang, monyet ini nyaris divonis punah seutuhnya lah. Tapi ternyata secercah harapan muncul dong teman-teman. Ya, walaupun monyet primata itu tuh pinter banget sembunyi di puncak pohon yang tinggi, para ilmuwan ternyata sempat dengar suara panggilan mereka di hutan pada tahun 2008 loh. Gilanya lagi, di awal tahun 2000-an sampai 2019 kemarin, peneliti di sana tuh menemukan sisa kulit dan juga ekor monyet ini yang masih fresh di tangan para pemburu liar. Artinya, mereka kemungkinan besar masih hidup ya dan memang lagi berjuang keras sembunyi dari manusia aja. Nomor 6. Itik kepala merah muda.
Dulu, bebek dengan warna super nyentrek ini sering nongkrong di perairan India sampai rawa-rawa pedalaman Myanmar. Nah, gara-gara habitatnya dirusak manusia pada awal 1900-an, bebek ini terakhir kali terkonfirmasi kelihatan tuh ya, mungkin sekitar tahun 1949, tapi plot twistnya, dia belum resmi divonis punah. Warga lokal pedalaman Myanmar soalnya sering banget ngaku papasan sama burung berbulu kepala pink terang ini dong. Ya, berhubung nggak ada hewan lain yang warnanya sengejreng itu di sana, peluang mereka buat masih eksis tuh emang besar banget sih. Tapi kalau gitu, kenapa nggak ada ilmuwan yang nemuin ya? Ya, mungkin aja karena rawa di utara Myanmar itu bahayanya di luar nalar. Masuk ke sana tuh taruhannya nyawa soalnya. Mulai dari medan yang ekstrim, sampai ancaman buaya buas juga banyak sih guys. Nomor 5. Kelelawar ekor pendek besar. Beda nih ya dari kelelawar yang biasa kita lihat, spesies ini tuh adalah salah satu dari sedikit mamalia darat asal Selandia Baru yang cari makannya di tanah liar. Nah, namun sayangnya sejak tahun 1967 atau hampir 60 tahun yang lalu, spesies ini menghilang tanpa jejak. Uniknya lagi, mereka baru resmi diakui sebagai spesies tersendiri pada tahun 1985, padahal wujudnya udah keburu hilang entah kemana. Usut punya usut, hilangnya mereka itu gara-gara invasi tikus yang dibawa secara nggak sengaja oleh kapal manusia ke tempat persembunyian terakhir si kelelawar di Pulau Big South Cape pada tahun 1963. Ya, karena kelelawar ini suka banget keluyuran di tanah, mereka jadi sasaran empuk banget lah ya untuk tikus-tikus pendatang itu. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum tamat nih guys. Tikus-tikus invasif itu sekarang udah berhasil dibasmi total dari pulaunya kok. Dan yang bikin merinding di tahun 1999, tiba-tiba alat perekam yang nangkep suara ekolokasi misterius di sana dong. Nah, gara-gara suara itu, status mereka pun langsung diubah dari punah jadi sangat terancam punah. Namun, apa jangan-jangan mereka tuh diam-diam masih sembunyi di dalam gua itu ya? Nomor 4. Kupre. Pernah kebayang nggak ada sapi liar gede banget yang badannya tuh kekar berotot macam binaragawan, tapi diam-diam sembunyi di pedalaman hutan lebat di Asia Tenggara? Nah, banteng liar endemik Kamboja yang tingginya bisa nyaris 2 meter dengan berat 900 kg ini punya tanduk melengkung dan pertama kali tercatat oleh ilmuwan Prancis di tahun 1937. Saking langkanya, sepanjang sejarah tuh cuma ada 2 ekor yang pernah tercatat masuk ke kebun binatang loh. Dan sayangnya nasib si banteng raksasa ini tragis banget ya kalau bisa aku bilang. Kupre ini soalnya sering banget jadi incaran empuk para pemburu liar untuk diambil daging, tengkorak, dan tanduknya yang dianggap punya nilai simbolis tinggi. Ditambah lagi, hutan di kawasan Kamboja, Laos, dan juga Vietnam itu dipenuhi belasan juta jerat mematikan kan tuh. Ya, laporan WWF tahun 2020 aja nyebutin nih, ada lebih dari 12 juta jerat terpasang di kawasan lindung sana loh. Gak heran dong kalau populasi mereka tuh nyungsep parah dan penampakan resmi terakhir yang dikonfirmasi pun tercatatnya pada tahun 1969. Namun, mengingat saula, yaitu hewan mamalia besar lainnya yang tinggal di wilayah yang sama aja baru ketahuan sains pada tahun 1992, bisa jadi nih ya, kupre ini pun sebenarnya cuma pintar ngumpet di hutan pedalaman yang medannya tuh ekstrim banget aja sih guys. Nomor 3. Giant Fossa. Masih ingat adegan di film animasi Madagaskar yang ini? The Fossa are attacking! Run for your life! Nah, sekarang bayangin deh kalau Predator tadi itu punya versi upgrade yang jauh lebih bongsor. Wujudnya tuh absurd tapi keren banget deh. Udah kayak mash up antara muka kucing, badan anjing, tapi punya kelincahan monyet. Zaman dulu sih, Predator seberat nyaris 20 kg ini adalah raja rantai makanan di hutan Madagaskar ya. Skill manjat mereka pun di luar nalar tuh guys, karena pergelangan kakinya bisa muter 180 derajat biar bisa lari turun dari pohon dengan posisi kepala di bawah. Namun, fossa raksasa ini resmi divonis punah ratusan tahun yang lalu. Tapi menariknya, warga lokal Madagaskar sampai detik ini masih sering loh ngelaporin papasan sama spesies misterius yang mereka sebut sebagai fossa hitam raksasa. Katanya juga, panjang hewan ini bisa tembus 2 meter lebih dengan berat 30 kg. Ya, mengingat pedalaman Madagaskar itu hutannya masih super lebat, terisolasi, dan penuh area yang belum kejam manusia modern, banyak ilmuwan yang curiga sih kalau fossa raksasa ini sebenarnya masih eksis. Dan feeling aku sih, emang mereka tuh cuma pinter banget aja ya dalam main petak umpet, guys. Nomor 2. Burung pelatuk paruh gading.
Spesies yang kali ini nih guys adalah burung pelatuk terbesar di Amerika Utara dengan tingginya 50 cm dan rentang sayapnya tuh nyaris 1 meter loh. Nah, saking raksasanya, satu pasangan burung ini butuh wilayah kekuasaan seluas 25 km persegi cuma untuk mencari makan. Sayangnya tapi, gara-gara penebangan hutan gila-gilaan, burung eksotis berparuh putih ini divonis punah dan terakhir kali terkonfirmasi keberadaannya di tahun 1944. Tapi plot twist terjadi di tahun 2004 nih. Secara tiba-tiba puluhan orang ngelaporin ngelihat penampakan burung legendaris ini dong. Namun masalahnya tuh cuma satu. Setiap kali ada yang berhasil ngerekam, resolusi videonya tuh selalu buram kayak direkam pakai kalkulator dong. Iya seriusan, saking susahnya dicari nih ya. Ada seorang ilmuwan yang sampai harus pakai hitung-hitungan matematika level dewa untuk menganalisis gaya terbang di video buram itu demi ngebuktiin kalau itu beneran si pelatuk legendaris dong. Meski begitu, habitat mereka itu kan rawa-rawa banjir yang super lebat dan nyaris mustahil ditembus manusia ya. Nah makanya para ahli tuh masih pede kalau burung sultan ini sebenarnya masih hidup dan cuma lagi ngumpet aja dari kita-kita kok. Nomor 1. Pari Jawa. Beda nih ya guys dari ikan pari biasa yang ekornya tuh panjang seperti cambuk. Jenis stingray ini tuh ukurannya lebih mini dan punya sirip ekor yang membulat. Nah menariknya di tahun 1862 ada ilmuwan Jerman yang lagi jalan-jalan ke pasar ikan di Jakarta. Terus secara iseng dia beli satu ekor pari betina mungil bercorak kecelokatan sepanjang 33 cm. Masalahnya nih, sejak transaksi receh di pasar ikan itu, hewan ini hilang tanpa jejak dan gak pernah kelihatan lagi di lautan selama lebih dari 160 tahun dong. Ilmuwan aja sampai buta arah soal di mana habitat aslinya. Lalu seberapa dalam dia berenang, sampai apa makanan favoritnya tuh. Bencana makin parah karena dugaan kuat habitat asli mereka sekitaran Teluk Jakarta dan juga Laut Jawa sekarang udah hancur lebur kena polusi, limbah pesisir, dan gempuran jaring pukat haram para nelayan. Makanya tuh ya guys, gara-gara ini pada Desember 2023, pari Jawa resmi divonis punah permanen. Bikin nyeseknya lagi, ini adalah spesies ikan laut pertama di dunia yang resmi musnah murni gara-gara ulah manusia loh. Meski begitu, karena Indonesia menyimpan 1/5 dari total spesies hiu dan juga pari sedunia, beberapa ahli satwa sih masih berharap sedikit aja ya kalau pari santuy ini sebenarnya tuh belum punah. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.